Seri 9 Bukek Xiansu. Kisah sepasang Raja Wali. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 35. Di kota Koan Bun, secara kebetulan sekali dia bertemu dengan Shanti Dewi. Mula-mula bahkan melihat putri itu di dusun Angkiok Teng di dalam warung. Betapa dia ingin merampas putri itu di waktu itu juga. Akan tetapi sungguh tidak beruntung baginya, putri itu disertai 3 orang yang demikian lihainya. 2 orang pemuda itu saja sudah amat lihai, dan dia ingat bahwa mereka adalah orang-orang yang pernah menolong Jenderal Kao. Dengan sendirinya mereka tentulah orang-orang pemerintah, mungkin mata-mata yang memiliki kepandaian lihai. Juga orang tua itu, sungguh amat lihai dan tidak boleh dipandang ringan sama sekali, apalagi orang setengah tua itu disebut paman oleh mereka. Di kota Koan Bun dia telah diam-diam membayangi mereka, akan tetapi kedatangan pasukan liar dari Tambolon mengakibatkan geger, ditambah lagi dengan gerakan orang-orang pemerintah dan pendudukan kota Koan Bun oleh Panglima Kimbo Usin, membuat dia kembali kehilangan Shanti Dewi di antara orang banyak. Dia sudah mengerahkan kaki tangannya untuk mencari di seluruh kota Koan Bun, namun hasilnya sia-sia. Gadis bangsawan itu seperti lenyap di telan bumi tidak meninggalkan bekas. Hal inilah yang membuat Tek Hoat termenung dengan hati kesal dan murung, kehilangan kegembiraan hatinya, sungguh pun kini gerakan pemberontakan mulai maju dan hal ini berarti bahwa cita-citanya makin mendekati kenyataan. Dia sendiri merasa heran mengapa setelah kini bertemu dengan Shanti Dewi, dia menjadi kehilangan gairahnya terhadap cita-citanya, bahkan hampir tidak mempedulikan lagi tentang usaha pemberontakan yang dipimpin oleh Pangeran Liong. Semua gara-gara gadis laknat si Lu Cheng itu, pikirnya gemas. Kalau tidak ada Lu Cheng, tentu sekarang dia masih berdekatan dengan Shanti Dewi. Akan tetapi, dia sendiri merasa heran mengapa kalau dia sudah bertemu dengan Lu Cheng yang nakal itu, dia seperti mati kutu, padahal biarpun gadis itu memiliki ilmu tentang racun yang amat lihai, dia toh akan dapat mengalahkan gadis itu dengan mudah. Ada sesuatu yang aneh terjadi kalau dia berhadapan dengan Lu Cheng. Ada sesuatu pada diri gadis itu yang membuat dia tidak tega untuk memusuhinya. Kini dia mengalihkan kemendongkolan hatinya pada 2 orang pemuda tampan yang menemani putri itu, dan kepada orang setengah tua gagah sederhana itu. Mereka itulah yang menjadi penghalang sehingga kembali dia kehilangan Shanti Dewi. Tadinya dia hampir berhasil menawan atau membunuh 2 orang pemuda itu, dengan bantuan tiba-tiba dari Hekwan Kuibo si nenek hitam buruk yang muncul membantunya, bahkan seorang di antara 2 orang pemuda itu telah terluka parah. Akan tetapi, ini pun akhirnya gagal karena pemuda yang terluka itu dapat melenyapkan diri sedangkan pemuda yang kedua telah ditolong oleh laki-laki setengah tua yang amat hebat ilmunya itu. Sungguh sial. Seolah-olah segala yang dipegangnya tidak berhasil baik. Setelah Pangeran Liong Kai Ong memasuki gedung yang disediakan untuknya, Tek Hoat diperbolehkan mengasuh dan pemuda ini memasuki kamarnya sendiri. Dia melempar tubuhnya ke atas pembaringan dan memejamkan mata, mengenangkan semua pengalamannya semenjak dia meninggalkan ibunya. Betapa lama sudah dia meninggalkan ibunya di puncak Bukit Angsa di Lembah Huangho. Teringat akan ibunya, timbul rasa rindu di dalam hatinya. Sesungguhnya, di lubuk hatinya terdapat rasa kasih sayang yang amat besar terhadap ibu kandungnya, juga perasaan iba yang besar. Teringat dia ketika beberapa tahun yang lalu dia meninggalkan ibunya, dia berjanji akan pulang menengok ibunya. Kenyataannya, sudah 5-6 tahun dia pergi, tidak pernah dia pulang ke Bukit Angsa. Sungguh kasihan ibunya, hidup seorang diri, menanti-nanti kedatangannya. Kau anak tidak berbakti. Dia memaki dirinya sendiri. Sebetulnya engkau sudah harus pulang. Tidak. Bentaknya sambil membuka kembali matanya. Kalau aku pulang dalam keadaan begini saja, tentu hati ibu akan kecewa. Tidak. Aku baru akan pulang kalau cita-citaku sudah berhasil, menjadi raja atau pangeran atau setidaknya seorang pembesar yang berkedudukan tinggi dan mulia di kota raja. Baru aku akan pulang menjemput ibuku dengan segala hormat. Dia lalu memejamkan matanya kembali, membayangkan betapa dia menjemput ibunya dengan kereta besar dan mewah, dikawal pasukan yang gagah, kemudian mengajak ibunya memasuki sebuah istana miliknya sendiri. Betapa ibunya akan girang dan bangga. Dan dari dalam istana itu menyambut keluar mantu ibunya, Putri Shanti Dewi yang cantik jelita. Putri Raja Bhutan. Betapa ibunya akan makin bangga dan dia, Tek Hoat bangkit dan duduk, bertopang dagu. Dia melamun terlalu jauh,
sedangkan putri itu pun berada di mana dia tidak tahu. Mengapa dia bermalas-malas seperti ini? Taek Hoat cepat meloncat, berganti pakaian lalu berlari keluar setelah memberitahukan pengawal dalam bahwa kalau Pangeran Leong Kai-ong bertanya tentang dia agar dikatakan bahwa dia pergi berjalan-jalan untuk memeriksa keadaan. Taek Hoat lalu memasuki kota Taekbun yang sudah mulai normal kembali karena Panglima Kim Bo Usin dengan tangan besi memaksakan keamanan dan ketentraman di kota yang dijadikan benteng pemberontak itu. Penjagaan di seluruh kota amat ketat dan pengawasan amat cermat sehingga agaknya amat sukarlah bagi mata-mata pemerintah untuk menyusup ke dalam kota pemberontak ini tanpa diketahui. Taek Hoat yang sudah banyak dikenal oleh para perwira yang memimpin penjagaan dan perondaan kota sebagai tangan kanan Pangeran Leong Kai-ong yang memiliki kepandaian amat tinggi, berkali-kali disapa dengan hormat oleh mereka dan dibalasnya dengan anggukan kepala tak acuh karena hatinya sedang kesal. Dia tidak ingin mencari Shanti Dewi di kota Koanbun lagi karena ada belasan orang kaki tangannya yang sudah diberi tugas untuk mencari gadis itu di sana. Tiba-tiba timbul pikiran yang aneh dalam kepalanya. Siapa tahu, yang dicarinya itu berada di Taekbun. Betapapun aneh dan tidak masuk akalnya, dugaan ini, akan tetapi siapa tahu. Dia teringat betapa teman-teman putri itu adalah orang-orang yang tinggi sekali ilmunya. Siapa tahu dia yang membawa putri itu menyelundup ke pusat pemberontak ini. Mulailah dia memasang mata memperhatikan keadaan sekelilingnya. Karena dia kini mulai memandang ke sekeliling dengan penuh kewaspadaan, maka tiba-tiba dia dapat melihat munculnya sesosok bayangan orang di antara kemuraman cuaca senja hari itu. Sosok bayangan tubuh seorang nenek bertongkat, nenek yang buruk rupa, yang telah membantunya menghadapi dua orang pemuda pengawal Shanti Dewi yang lihai. Nenek yang mengaku berjuluk Hekuan Kuibo, si iblis lutung hitam. Mau apa nenek aneh itu berkeliaran di Taekbun? Padahal dia tahu betul bahwa nenek itu tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Pangeran Leong atau para pimpinan pemberontak lainnya. Bagaimana nenek ini dapat memasuki Taekbun? Memang tidak begitu mengherankan andai kata nenek ini dapat menerobos penjagaan yang ketat karena memang nenek ini memiliki kepandaian hebat, akan tetapi, apakah kehendaknya memasuki benteng ini? Dengan beberapa langkah saja Taek Hoat dapat mengejarnya. Perlahan dulu, Hekuan Kuibo. Nenek itu terkejut bukan main, tubuhnya membalik dan tahu-tahu ujung tongkatnya sudah menyambar ke arah jalan darah di dada Taek Hoat dengan serangan totokan maut yang amat berbahaya. Siut, pelak. Taek Hoat terpaksa menangkis dengan tangan yang dimiringkan karena serangan itu dahsyat dan berbahaya sekali. Ih, wah. Kiranya engkau, orang muda yang tampan dan gagah perkasa? Hihik, hampir saja engkau mampus di ujung tongkatku. Merah muka Taek Hoat mendengar ini dan ia tersenyum mengejek. Kalau saja nenek ini tidak pernah membantunya, tentu sudah diserangnya nenek ini yang begitu memandang rendah kepadanya. Kurasa tidaklah begitu mudah, Kuibo. Nenek itu tertawa. Makin menjijikkan mukanya ketika dia tertawa. Muka yang kelaki-lakian dan buruk itu menjadi makin buruk karena kini mulutnya terbuka dan kelihatan 3 buah giginya yang besar-besar dan bergantung saling berjauhan, sehingga kelihatan seperti mulut binatang yang bertaring. Aku tahu, engkau adalah si Jari Maut, pembantu yang amat sakti dari Pangeran Leong, bukan? Masih begini muda sudah memiliki kepandaian hebat, sungguh mengagumkan. Taek Hoat merasa tidak suka kepada nenek ini. Wajah buruk itu membayangkan banyak sekali kepalsuan yang mengerikan. Hekuan Kuibo, apakah maksud kedatanganmu menyelundup ke Taekbun ini? Hihik, engkau mencurigai aku? Aku sudah membantu menghadapi 2 orang mata-mata pemerintah yang masih muda-muda dan juga lihai itu. Dalam keadaan seperti sekarang ini, siapapun harus dicurigai, dan kami semua tidak tahu apa maksud kedatangan seorang tokoh seperti engkau, Kuibo. Hihik. Apa sih yang diinginkan seorang nenek seperti aku? Laki-laki muda dan tampan? Wah, aku sudah muak dan tidak ada lagi nafsu di tubuhku yang tua. Kekayaan? Untuk apa? Memakai segala yang indah pun aku tidak akan dapat menjadi cantik, makan yang bagaimana mahal dan lezat pun, gigiku yang tidak lengkap akan mendatangkan rasa yang tidak enak. Akan tetapi kedudukan. Nah, itu. Nama besar, wah, itu masih kuperlukan. Kemuliaan dan penghormatan. Orang muda, aku ingin bertemu dengan Leong Bin Ong atau Leong Kai Ong. Mau apa?
Aku ingin membantu pemberontakannya dengan janji bahwa aku kelak akan mendapatkan balas jasa yang berupa pangkat dan kedudukan terhormat di dalam istana. Aku Hekuan Kuibo yang selalu dipandang rendah, dianggap iblis. Aku ingin kelak mati sebagai seorang paduka yang mulia, ditangisi oleh rakyat senegara dan dibikin bongpai, nisan, yang paling mewah dan besar, disembahyangi sampai ribuan tahun. Tek Hoat Muak mendengar ini, akan tetapi dia pun tahu bahwa tenaga nenek ini memang amat diperlukan di waktu itu. Hekuan Kuibo tidaklah mudah untuk bertemu dengan kedua orang pangeran itu. Biasanya, sebelum orang diterima menjadi pembantu, dia harus memperlihatkan kecakapannya lebih dulu, harus membuat jasa lebih dulu. Apakah jasamu terhadap pemerintah baru yang dipimpin oleh kedua orang pangeran Liong? Hihihihi, jadi di sini ada pula peraturan sogokan. Hahaha, jangan khawatir, orang muda. Aku sudah siap dengan barang sogokan yang tentu akan menggirangkan hati Pangeran Liong Kaeong. Tek Hoat mengerutkan alisnya. Sogokan? Apa maksudmu? Hai, kura-kura dalam perahu, ya. Pura-pura tidak tahu. Siapakah di dunia ini yang tidak mengenal sogokan? Aku mendengar bahwa seorang di antara kedua orang pangeran tua itu, seperti hampir semua laki-laki di dunia ini, makhluk menyebalkan, gila akan wajah cantik dan tubuh mulus seorang perawan remaja. Nah, jasaku yang pertama untuk Pangeran Liong Kaeong adalah persembahanku berupa seorang dara remaja yang cantik jelita. Tek Hoat menjadi makin sebal. Hekuan Kuibo, mengingat bahwa engkau pernah membantuku, aku tidak menaruh curiga kepadamu. Akan tetapi jangan engkau bermain gila dalam keadaan seperti ini. Tak perlu kututupi bahwa Pangeran Liong Kaeong sekarang memang berada di Tengbun dan memang beliau seorang laki-laki tua yang suka kepada wanita muda, akan tetapi jangan harap kalau engkau dapat bertemu dengan dia hanya karena engkau dapat mempersembahkan seorang gadis muda. Beliau sudah tidak kekurangan penghibur berupa banyak dara-dara jelita. Jangan engkau memandang rendah, ya. Gadis jelita di seluruh Tengbun ini, bahkan di seluruh daratan, belum tentu dapat menyamai gadis yang akan kupersembahkan sebagai uang sogokan atau uang kunci ini. Tidak ada keduanya. Bukan perawan biasa, bukan cantik sembarang cantik. Aku adalah seorang wanita tua, aku lebih tahu tentang kecantikan wanita daripada kalian kaum pria. Aku tahu mana kecantikan asli, mana pula san. Aku sendiri dahulu di waktu muda pun cantik jelita. Akan tetapi terus terang saja, dibandingkan dengan perawan ini, aku mengaku kalah jauh. Sudahlah, Hekuan Kuibo, harap jangan engkau mimpi yang bukan-bukan. Tunjukkan jasamu untuk perjuangan, baru aku ada pikiran untuk membawamu menghadap Pangeran Liong Kaeong. Urusan kecil mengenai gadis itu tidak perlu kau sebut-sebut lagi. Urusan kecil? Mulut besar. Kau bilang urusan kecil, ya? Kau tahu, aku berani tanggung bahwa dia itu adalah keturunan raja, dia pasti seorang putri bangsawan tinggi, dan bukan berdarah pribumi. Kalau Pangeran Liong melihatnya, tiba-tiba perhatian Tek Hoat tertarik. Tentu saja. Siapa lagi kalau bukan Shanti Dewi yang dimaksudkan oleh nenek ini? Dari mana engkau memperoleh dia itu? Tanyanya dengan suara datar sambil menekan guncangan hatinya. Jangan kau memandang rendah, ya? Susah payah aku membawanya dari himpitan orang-orang yang panik ketika terjadi geger di Koanbun, susah payah aku membujuknya dan susah payah pula aku menyelundupkannya ke Tengbun untuk kupersembahkan kepada Pangeran Liong Kaeong agar aku diterima membantunya. Kau mengatakannya urusan kecil. Apa kau berarti menantangku, orang muda? Nenek itu sudah melintangkan tongkatnya di depan dada, sikapnya menantang dan marah sekali. Jantung Tek Hoat terguncang makin keras. Kalau saja cuaca tidak menjadi makin gelap, tentu akan tampak perubahan pada wajahnya yang tampan. Dia yakin kini bahwa yang dimaksudkan nenek iblis ini adalah Shanti Dewi. Pantas saja disuruhnya cari di seluruh pelosok kota Koanbun tidak berhasil, kiranya gadis itu terjatuh ke dalam tangan nenek ini dan diselundupkan ke Tengbun. Baiklah. Aku percaya kepadamu, akan tetapi aku harus melihat dulu orangnya untuk kunilai apakah dia patut dipersembahkan kepada Pangeran Liong Kaeong. Engkau harus mengerti bahwa saat ini dia dikelilingi banyak gadis cantik, maka kalau persembahanmu itu tidak istimewa sekali, tentu beliau akan marah terganggu. Boleh, kau boleh melihatnya sendiri, nenek itu berkata penuh keyakinan dan Tek Hoat lalu mengikuti nenek ini berjalan menyusuri jalan raya itu.
Kini nenek itu berjalan dengan terang-terangan karena dia tidak takut lagi berjumpa dengan para penjaga yang semua mengenal Tek Hoat bahkan menghormatinya. Tek Hoat heran bukan main ketika mendapat kenyataan bahwa nenek itu membawanya ke sebuah rumah gedung yang berdekatan dengan gedung yang dipergunakan sebagai tempat tinggal oleh Pangeran Leong Kai Ong. Dia tahu bahwa gedung itu adalah milik seorang hartawan di kota Tengbun. Bagaimana kau dapat tinggal di sini, Kuibo? Apakah engkau masih ada hubungan dengan Choa Wang Wei, hartawan Choa? Nenek itu terkekeh. Tentu saja ada hubungannya, masuklah. Mereka memasuki lewat pintu samping yang kecil dan makin heranlah Tek Hoat karena tidak ada penjaga seorang pun di situ, juga tidak nampak seorang pun pelayan. Nenek itu sambil terkekeh mendahului Tek Hoat memasuki ruangan besar di tengah gedung dan terkejutlah Tek Hoat ketika melihat semua keluarga Choa termasuk semua pelayannya duduk berjajar-jajar di atas lantai ruangan itu, semuanya terbelenggu dan tidak mampu bergerak atau bersuara karena mereka telah tertotok gagu semua. Hehehe, aku terpaksa meminjam tempat mereka selama menanti diterimanya oleh pangeran. Kelak belum terlambat bagiku untuk minta maaf kepada mereka ini yang telah berjasa kepadaku, hihihik. Bebaskan mereka. Tek Hoat berkata, menahan kemarahannya. Keluarga hartawan Choa ini adalah sahabat baik Panglima Kim Bo Usin dan sudah banyak menyumbang untuk usaha pemberontakan itu. Hehe, bagaimana kalau mereka melarang kami? Bebaskan, kalau engkau memang mempunyai maksud baik dengan kami semua, Kuibo. Hihihik, kau berwibawa juga, orang muda. Haha, bebaslah. Nenek itu berloncatan di antara orang-orang itu dan tongkatnya bergerak. Demikian cepatnya tongkat itu bergerak-gerak dan belenggu-belenggu itu beterbangan, semua orang itu terbebas dari belenggu dan dapat bergerak kembali. Diam-diam Tek Hoat memandang gerakan ini dan harus mengakui bahwa nenek ini benar-benar lihai, di samping wataknya yang kukoi, aneh. Mari kau lihat bidadariku, Tek Hoat menghampiri Choa Wang Wei yang sudah bangkit berdiri, menjura dan berkata. Harap Choa Wang Wei memaafkan perbuatan nenek yang aneh ini dan tidak perlu ribut-ribut karena aku sendiri yang akan mengurus dan membereskannya. Choa Wang Wei yang sudah mengenal Tek Hoat, mengangguk, dan Tek Hoat lalu mengikuti nenek itu memasuki sebuah kamar yang besar dan mewah karena kamar ini adalah kamar tidur sendiri dari Choa Wang Wei. Di sudut kamar terdapat sebuah pembaringan yang terukir indah sekali, dengan kasur dan tilam sutera yang berkembang dan dihias sulaman. Meja kecil di depan pembaringan itu juga terukir, dan sebuah lampu penerangan tergantung dari gantungan yang berupa burung emas. Lihat baik-baik, pernahkah engkau melihat putri secantik dia? Nenek itu menuding ke arah pembaringan di mana rebah seorang gadis dalam keadaan tidur pulas. Tek Hoat berdiri tegang, jantungnya berdebar penuh kegirangan dan juga ketegangan. Gadis itu tidur dengan bibir agak tersenyum, lengan kanan tergantung sedikit di tepi pembaringan, tangan kiri di atas perut, pakaiannya sederhana saja akan tetapi kesederhanaan pakaiannya itu tidak menyembunyikan keagungan wajah. Putri Butan itu bahkan membuat kecantikannya makin menonjol. Memang siapa lagi putri itu kalau bukan Shanti Dewi? Seperti telah kita ketahui, putri ini terpisah dari Gak Bun Beng, Sumakian Li dan Sumakian Bu ketika terjadi geger di kota Koan Bun. Dia ikut terseret oleh arus manusia yang berhimpit-himpit itu. Di dalam segala hal, manusia selalu berebutan, selalu memikirkan kepentingan diri pribadi. Di waktu tidak ada bahaya mengancam diri, manusia berlomba dan saling memperebutkan harta benda, kedudukan, atau nama dan dalam perebutan ini siapa yang menghalang di jalan akan diterjang. Demikian pula di dalam keadaan bahaya mengancam, mereka juga berebutan. Saling memperebutkan keselamatan diri masing-masing tanpa menghiraukan orang lain. Siapa yang menghalang di depan akan diterjangnya, bahkan setiap orang akan tidak malu-malu atau ragu-ragu untuk menggunakan mayat orang lain sebagai batu loncatan menuju ke arah keselamatan diri sendiri. Shanti Dewi yang tadinya masih mempunyai harapan akan dapat tersusul oleh 3 orang temannya itu, atau setidaknya oleh seorang di antara mereka, menjadi panik juga ketika makin lama makin jauh terseret sampai tidak dapat melihat Gak Bun Beng atau 2 orang saudara Suma. Akhirnya dia tiba di tempat yang tidak begitu penuh orang karena pasukan itu telah lewat dan dia cepat mundur sampai mepet di tembok rumah agar tidak terseret terus makin menjauh. Dia memandang ke kanan kiri dengan muka pucat dan sepasang matanya membayangkan kekhawatiran. Nona yang cantik, engkau mencari siapakah?
Tiba-tiba dia mendengar suara orang dan ketika dia menoleh, dia terkejut melihat seorang nenek yang mukanya buruk sekali, kasar, hitam, rambutnya riap-riapan dan memegang sebatang tongkat yang bentuknya seperti ular. Akan tetapi karena betapa buruknya pun orang itu hanya seorang wanita tua, Shanti Dewi menjawab. Aku terseret arus manusia dan terpaksa berpisah dari teman-temanku, Nek. Aku khawatir sekali, bagaimana dapat menemukan mereka kembali dalam arus manusia sebanyak itu? Aduh kasihan. Nona tentu bukan orang sini. Bagaimana engkau bisa menduga begitu, Nek? Hihik, aku hanya menduga-duga, jangan khawatir, Nona. Aku akan membantumu mencarikan teman-temanmu itu. Mari, pegang tongkatku. Karena sedang panik, tentu saja uluran tangan siapapun untuk membantunya mencari 3 orang temannya itu merupakan hal yang amat menggembirakan. Terima kasih, nenek yang baik, katanya dan tanpa ragu-ragu lagi dia menggandeng nenek itu, bukan memegang tongkatnya, melainkan memegang tangan kirinya. Baru dia terkejut sekali ketika mendapat kenyataan betapa nenek itu dapat berjalan cepat sekali, menyelinap dan menyusup di antara orang banyak sambil menariknya, dan dengan sedikit terdorong tangannya saja dia sudah dapat membuat banyak orang yang menghalangi jalannya terdorong tumpang tindih sehingga terkuak jalan untuk mereka. Ai, kiranya engkau lihai sekali, Nek. Shanti Dewi berkata. Hihihik, kalau Hekuan Kuibo tidak lihai, siapa lagi yang lihai di dunia ini? Semenjak keluar dari istana Butan, Shanti Dewi terus-menerus mengalami hal-hal yang luar biasa dan dia bahkan terseret-seret ke dalam dunia persilatan di mana dia bertemu dengan banyak tokoh persilatan yang lihai-lihai. Oleh karena ini maka begitu melihat nenek yang lihai ini dan mendengar julukannya yang menyeramkan, yaitu Biang Setan Lutung Hitam, mengertilah dia bahwa dia terjatuh ke dalam tangan seorang tokoh hitam yang menyeramkan. Akan tetapi dengan pembawaannya yang tenang Shanti Dewi tidak memperlihatkan sikap takut, melainkan menoleh ke kanan kiri, mencari-cari 3 orang temannya itu. Kalau saja dia dapat melihat seorang di antara mereka, dia tidak akan terancam lagi oleh nenek ini. Akan tetapi dia tidak melihat seorang pun di antara mereka, dan nenek itu sudah menariknya lagi. Nanti dulu, Kuibo. Kita berhenti dan cari mereka di sini. Shanti Dewi berkata, menyebut Kuibo, seolah-olah tanpa mengerti artinya. Hehe, hayo ikut dengan aku. Seorang darah jelita seperti engkau ini amat berbahaya kalau berkeliaran seorang diri di tempat ini dalam keadaan seperti sekarang ini. Apa kau lebih suka dilarikan serdadu-serdadu dan diperkosa oleh mereka? Tentu saja Shanti Dewi terkejut mendengar ini, memandang nenek itu dengan mata terbelalak dan menggeleng kepalanya. Hehe, nah. Kalau begitu hayo ikut dengan aku, kucarikan tempat yang baik untukmu. Orang seperti engkau ini pantasnya berada di dalam kamar seorang raja atau pangeran. Dia menarik terus sampai mereka tiba di pintu gerbang kota Koanbun. Tiba-tiba Shanti Dewi merasa betapa pundaknya nyeri dan tahu-tahu tubuhnya telah menjadi lemas dan dia dipondong dan dibawa meloncat oleh nenek itu keluar dari kota Koanbun melalui tembok pagar yang tinggi. Setelah nenek itu turun keluar tembok dan lari cepat sekali, Shanti Dewi yang tak mampu bergerak itu berkata, Kuibo, lepaskan aku. Mereka telah berada jauh dari kota dan di tempat sunyi. Sambil terkekeh Hekuan Kuibo membebaskan totokannya dan menurunkan tubuh Shanti Dewi. Darah ini membalik, menghadapi nenek itu tanpa sikap takut sama sekali, kemarahan berpancar dari sepasang matanya yang indah dan dia menegur. Hekuan Kuibo, katakanlah sejujurnya, engkau ini hendak membantuku mencari teman-temanku ataukah mempunyai niat lain yang tidak baik? Nenek itu tersenyum dan memandang penuh perhatian kepada Dara yang berdiri di depannya. Kecantikannya yang tidak dapat disembunyikan dengan pakaian sederhana, sikapnya yang agung dari cara Dara itu menggerakkan kepala dan cara dia memandang, dari gerak bibir dari dagunya, semua itu tidak luput dari penilaian Hekuan Kuibo. Nona yang baik, engkau putri dari manakah? Shanti Dewi terkejut, akan tetapi dengan sikap biasa dia berkata. Aku seorang gadis biasa yang terpisah dari keluargaku dalam keributan di kota itu. Hehehe, engkau tidak bisa membohongi Hekuan Kuibo. Engkau tentu seorang putri bangsawan tinggi, dari suku bangsa lain di luar daerah. Sudahlah, Kuibo. Aku menghaturkan terima kasih atas pertolonganmu, dan kalau engkau mempunyai keperluan lain, biarlah aku sendiri kembali ke Koanbun untuk mencari keluargaku yang terpisah dariku. Shanti Dewi menjura lalu membalikkan tubuhnya dan melangkah pergi.
Akan tetapi dia melihat bayangan hitam berkelebat dan apa yang dikhawatirkannya terjadi. Nenek itu sambil menyeringai telah berdiri di depannya. Jangan tergesa-gesa, Nona manis. Sudah kukatakan bahwa seorang dara seperti engkau sepatutnya berada di kamar seorang raja atau pangeran dan engkau akan membantu aku berhubungan dengan pangeran. Haya. Tiba-tiba nenek itu menerkamnya. Shanti Dewi yang sedikit banyak pernah belajar ilmu silat, mencoba untuk mengelak dan memukul leher nenek itu. Duh! Pukulannya mengenai leher dengan tepat akan tetapi diterima sambil tertawa saja oleh Hekwan Kuibo yang sudah mengempit tubuhnya dan membawanya lari cepat sekali. Shanti Dewi memukul-mukul sampai akhirnya nenek itu kembali menotoknya sehingga dia tidak mampu bergerak lagi dan terpaksa memejamkan mata karena merasa ngeri dibawa lari seperti terbang cepatnya itu. Dengan mempergunakan ilmunya yang tinggi mudah saja malam itu Hekwan Kuibo memasuki kota Tengbun yang terjaga ketat oleh pasukan tentara pemberontak. Seperti seekor burung gagak, dia meloncati pagar tembok sambil mengempit tubuh Shanti Dewi, kemudian setelah menyelinap di antara rumah-rumah penduduk, akhirnya dia memasuki pekarangan belakang gedung Choa Wangwei. Malam itu Choa Wangwei sekeluarga sudah tidur pulas di kamar masing-masing. Mereka merasa aman karena Choa Wangwei adalah seorang yang kaya raya dan pandai mempergunakan kekayaannya untuk memperoleh kedudukan yang baik dalam pandangan para pimpinan pemberontak. Dia bersahabat baik dengan Panglima Pemberontak Kimbo Usin, bahkan siang tadi dia memperoleh kehormatan untuk menyambut tamu agung, Pangeran Liong Kai-ong yang memasuki Tengbun secara menyamar. Gedung itu terjaga oleh sepasukan pengawal terdiri dari 5 orang jagoan yang memiliki kepandaian tinggi dan semua pintu dan jendela terbuat dari kayu-kayu tebal dan semua terkunci rapat. Akan tetapi, betapa kagetnya Choa Wangwei dan istrinya ketika tiba-tiba mereka tersentak bangun karena selimut mereka direnggut orang. Mereka bangkit duduk dengan mata terbuka lebar dan melihat seorang nenek tua berwajah buruk sekali telah berada di depan pembaringan mereka. Nyonya Choa hendak menjerit, akan tetapi sinar hitam berkelebat dan ujung tongkat itu telah menotok lehernya, membuat dia terjatuh rebah kembali dan teriakannya tidak mengeluarkan suara. Juga tongkat itu menyambar ke arah Choa Wangwei yang menjadi lemas. Mereka berdua lalu diikat dan urat gagu mereka ditotok, kemudian diseret ke ruangan tengah dan dilemparkan ke sudut ruangan di mana telah penuh dengan para pengawal, pelayan dan keluarga lain. Pendeknya Choa Wangwei suami istri merupakan orang-orang terakhir dari seluruh penghuni rumah itu yang menjadi tawanan, terbelenggu dan tertotok sehingga selain tidak mampu bergerak juga tidak mampu bersuara. Choa Wangwei melihat ke arah 5 orang jagoannya dan mereka ini hanya terbelalak penuh ketakutan memandang kepada nenek itu yang selalu terkekeh-kekeh seperti orang gila. Mereka masih merasa ngeri karena tadi tahu-tahu ada nenek buruk muncul di depan mereka. 5 orang pengawal dan penjaga itu sudah serentak mengepung dan menyerang dengan golok mereka, akan tetapi nenek itu menggerakkan tongkatnya, 3 batang golok patah. 2 batang golok yang tepat mengenai punggung dan kepala nenek itu terpental seperti menghantam balok besi dan di lain saat sinar hitam tongkat itu berkelebat dan mereka roboh tanpa mereka ketahui bagaimana cara dan apa sebabnya. Shanti Dewi tidak berdaya sama sekali ketika dia dituntun oleh nenek itu memasuki kamar Choa Wangwei yang indah dan megah. Dia duduk di atas kursi memandang nenek itu setelah totokannya dibebaskan, dan dengan suara halus dia bertanya. Hekwan Kuibo, engkau telah merampas rumah orang dan membawaku ke sini. Apakah sebenarnya kehendakmu? Kembali nenek itu tertegun. Sikap yang tenang dan agung itu, suara yang masih seperti orang memandang rendah kepadanya, sikap seorang ratu. Dalam keadaan terculik seperti itu, kalau lain gadis tentu akan menangis dan minta-minta ampun, minta dibebaskan. Akan tetapi gadis ini agaknya malah menguasai keadaan, mengajukan pertanyaan kepadanya seperti seorang dewasa bertanya kepada seorang anak kecil yang nakal. Kalau aku menyembelihmu di sini, mencincang tubuhmu sampai hancur lebur, bagaimana? Hehe. Nenek itu mengancam untuk menakut-nakuti gadis itu. Dia merasa tersinggung juga bahwa dia yang begitu hebat dan lihai sama sekali tidak ditakuti oleh gadis ini, gadis lemah ini. Padahal 5 orang jagoan penjaga gedung itu jelas merasa takut dan ngeri. Sepasang mata indah itu sama sekali tidak berkedip, tanda bahwa ucapan yang mengandung ancaman gertakan itu sama sekali tidak mengusik hati darah jelita itu. Bahkan bibir yang merah dan bentuknya seperti gendewa terpentang itu membentuk senyum ketika hendak berkata. Hekwan Kuibo, entah berapa puluh kali hidupku terancam maut sehingga kematian bagiku bukanlah hal yang menimbulkan rasa takut lagi.
Aku tentu tidak akan mampu mempertahankan diri dan melawanmu jika engkau hendak membunuhku, akan tetapi hal itu pasti tidak akan kau lakukan. Kalau kulakukan sekarang, kau mau apa? Shanti Dewi menggeleng kepalanya. Orang seperti engkau hanya akan melakukan sesuatu yang menguntungkan dirimu, nenek yang baik. Kalau engkau ingin membunuhku, tentu tidak susah-susah kau membawaku ke sini, dan aku tidak melihat keuntungan apa-apa bagimu kalau kau membunuhku. Nenek itu terbelalak, kaget dan tertawa bergelak. Hek. Engkau cerdas sekali. Memang aku tidak membunuhmu, anak yang baik dan cantik. Tidak, malah engkau akan kumuliakan hidupmu. Kau tunggulah saja di sini, dan besok engkau tentu akan berada di pangkuan seorang pangeran dan engkau akan berterima kasih kepada Hekwan Kuibo, hahaha. Sekali ini di dalam hatinya Shanti Dewi merasa ngeri. Samar-samar dia dapat menduga bahwa tentu dia akan dijual oleh nenek iblis ini kepada seorang laki-laki yang suka membayarnya, bukan dengan harta karena pemilik gedung ini pun seorang hartawan, melainkan membelinya dengan kedudukan. Karena itulah maka nenek ini selalu menyebut raja atau pangeran. Aku akan menunggu di sini, Kuibo. Lakukanlah apa yang kau kehendaki. Shanti Dewi lalu menghampiri pembaringan dan duduk di atasnya. Akan tetapi ternyata nenek yang sudah bangkotan dan kawakan itu mana mungkin dapat dibodohi dengan sikap wajar ini? Dia terkekeh dan melangkah maju. Shanti Dewi terkejut dan hendak meloncat menjauhi, namun dia jauh kalah cepat. Tahu-tahu nenek itu sudah mengebutkan sehelai sapu tangan hitam dan terciumlah bau yang keras oleh Shanti Dewi. Darah ini menjadi gelap mata dan pening seketika, dan tak lama kemudian dia pun terguling roboh di atas pembaringan dalam keadaan tak sadar atau tertidur pulas. Hekwan Kuibo terkekeh dan mendorong tubuh gadis itu sehingga rebah telentang di tengah pembaringan, kemudian tersaruk-saruk dia melangkah keluar untuk mencari dan menjumpai Pangeran Leong Kai Ong yang dia tahu berada di dalam kota Tengbun itu. Demikianlah apa yang dialami oleh Shanti Dewi sampai nenek itu bertemu dengan Tek Hoat dan mengajak pemuda itu memasuki gedung hartawan Choa di mana Tek Hoat dengan terkejut sekali mengenal Shanti Dewi yang rebah miring di atas pembaringan itu. Shanti Dewi, tanpa disadarinya lagi Tek Hoat berseru lirih, akan tetapi bagi Hekwan Kuibo sudah cukup keras untuk dapat mendengarnya. Kiranya dia putri dari Butan yang dikabarkan lenyap itu? Hahaha, tentu Pangeran Leong Kai Ong akan senang sekali menerima persembahanku ini. Hati Tek Hoat terkejut sekali. Pemuda yang cerdik ini mempergunakan otaknya dengan cepat. Shanti Dewi kini sudah berada di tangannya, mana mungkin dia akan melepaskannya begitu saja kepada orang lain. Satu-satunya jalan, nenek ini harus disingkirkan. Hait! Tiba-tiba dia memekik dan tangannya sudah menghantam dengan kecepatan kilat dan kekuatan dahsyat ke arah ulu hati nenek itu. Haya! Nenek buruk itu adalah Sumoy dari Hek Tiao Lomo, seorang yang selain memiliki kepandaian amat tinggi juga kecerdikan yang luar biasa, maka tentu saja sejak tadi dia sudah siap siaga karena di dalam hatinya dia tidak bisa percaya penuh kepada setiap orang manusia, apalagi Tek Hoat yang dia tahu amat lihai dan baru saja dikenalnya. Maka, betapapun hebatnya serangan dari pemuda itu, Hekwan Kuibo telah menduga sebelumnya dan cepat nenek ini melempar tubuh ke belakang ketika ada angin dahsyat menyambar, sambil menggerakkan tongkatnya menangkis. Wutut krek! Ujung tongkat nenek itu bertemu dengan lengan tangan Tek Hoat, menjadi patah dan pada saat itu juga, dari tongkat patah itu menyambar jarum-jarum hitam beracun ke arah dada Tek Hoat dari jarak yang amat dekat. Tidak ada kesempatan lagi bagi pemuda itu untuk mengelak atau menangkis, maka dia menggigit bibir, mengerahkan tenaganya sehingga semua tenaga simpanan di dalam pusarnya naik ke dalam dada dan dia telah mengerahkan tenaga inti bumi dengan menjejakkan kakinya kuat-kuat ke atas lantai. Belasan batang jarum itu menembus bajunya dan mengenai dadanya, namun kulit dadanya sudah menjadi seperti dilapisi baja saja sehingga jarum-jarum itu runtuh kembali tanpa melukainya sedikitpun. Sambil menerima jarum-jarum ini, Tek Hoat tidak tinggal diam saja, tangan kanannya meraba pinggang dan tahu-tahu seperti main sulap saja, pedang Cui Bengkiam telah terhunus dan berada di tangannya. Melihat pedang yang mengeluarkan sinar mengerikan sekali itu, Hekwan Kuibo mengeluarkan suara tertawa aneh, tubuhnya mencelat ke belakang dan lenyap dari gedung itu. Nenek ini sama sekali bukan lari karena ketakutan sungguh pun dari pertemuan ujung tongkat yang patah, lalu runtuhnya jarum-jarumnya ditambah pedang ampuh mengerikan di tangan pemuda itu membuat dia maklum bahwa pemuda ini merupakan lawan yang luar biasa beratnya.
Dia lari pergi karena terdorong oleh kecerdikannya yang pandai mencari siasat dalam keadaan bagaimanapun juga. Nenek ini maklum bahwa sekali Tek Hoat berteriak, dia akan dikepung oleh tentara dan banyak orang lihai sebagai mata-mata dan celakalah dia karena dia maklum bahwa menghadapi seorang pemuda lihai dan cerdik seperti Tek Hoat si jari maut ini, bantahan dan pembelaan dirinya akan sia-sia belaka. Karena itulah dia cepat pergi dan lari dari situ, bukan karena takut melainkan untuk menjalankan siasatnya. Tek Hoat tidak mengejar nenek itu. Dia khawatir akan keadaan Shanti Dewi yang tampaknya terus tidur dan sama sekali tidak terbangun oleh keributan itu. Dengan satu loncatan saja dia sudah berada di dekat pembaringan itu, dan berlutut untuk memeriksa keadaan Shanti Dewi. Jantungnya berdebar keras melihat betapa tubuh yang menggairahkan dan wajah yang cantik jelita itu terlentang di depannya, tinggal dia mengulur tangan saja. Dia meraba pergelangan tangan darah itu dan hatinya lega. Shanti Dewi memang sedang tidur pulas, kepulasan yang mencurigakan. Dia dapat menduga bahwa tentu darah ini telah dibius oleh nenek iblis itu sehingga tertidur dalam keadaan setengah pingsan. Seperti orang terpesona Tek Hoat berlutut dan menatap wajah itu. Selama hidupnya belum pernah dia menjumpai seorang wanita yang memiliki daya tarik sehebat putri Butan ini. Dan putri ini akan dipersembahkan kepada Pangeran Leong Kai Ong, si pangeran tua bangkai yang mata keranjang itu? Nanti dulu. Tek Hoat mendengus dan dia lalu membungkuk dan menyentuh pipi itu dengan ujung hidungnya dengan mesra. Tiba-tiba dia meloncat berdiri. Dia harus cepat menyadarkan gadis ini dan mengajaknya pergi dari tempat itu. Kalau sampai Pangeran Leong Kai Ong mendengar bahwa Shanti Dewi berada di Tengbun, tentu pangeran itu akan mengerahkan segalanya untuk mendapatkan putri yang telah ditunangkan dengan dia itu, apalagi kalau pangeran tua itu sudah melihat sendiri kecantikan Shanti Dewi. Tergesa-gesa Tek Hoat lari ke belakang, mencari air dan tak lama kemudian dia sudah kembali ke dalam kamar membawa sepanci air dingin. Dengan hati-hati dia membasahi dahi dan tengkuk gadis itu, mengurut jalan darah di lehernya. Tak lama kemudian usahanya berhasil. Shanti Dewi mengeluh panjang dan Tek Hoat cepat menaruh panci air itu ke atas meja dan memandang dengan mata bersinar-sinar penuh kagum. Karena tidak sadar, Shanti Dewi menggerakkan seluruh tubuhnya, menggeliat dan penglihatan ini membuat Tek Hoat menelan air liurnya, apalagi ketika Shanti Dewi mengeluh dan mengerang perlahan sambil membuka bibirnya yang merah dan mengejap-ngejapkan matanya. Kini sadarlah Shanti Dewi dan cepat darah ini membuka matanya, teringat akan nenek buruk seperti setan. Ketika dia melihat seorang pemuda berdiri di dekat pembaringannya, dia berteriak dan bangkit duduk lalu meloncat turun dan tangannya meraba-raba di balik jubahnya yang panjang. Kemudian ketika tangan itu keluar, dia sudah memegang sebatang pisau tajam yang gagangnya terhias permata, memegangnya dengan ujungnya mengarah ulu hatinya sendiri. Pisau ini adalah pemberian Jenderal Kao kepadanya dan sama sekali tidak disangkanya bahwa pisau ini ternyata pada saat itu merupakan sebuah benda yang amat berharga baginya. Mundur kau, sekali saja engkau berani merabaku, pisau ini akan menembus jantungku dan engkau hanya akan memiliki mayatku. Suara itu halus dan tenang dan tangan yang memegang pisau sedikit pun tidak gemetar, sedangkan tangan kirinya dengan jari-jari halus meruncing itu membuat gerakan seperti hendak mendorong pemuda itu untuk mundur. Tek Hoat terkejut sekali dan melangkah mundur. Dia memandang penuh kekhawatiran ke arah ujung pisau yang menempel di antara dua tonjolan dada di balik baju itu, lalu menatap wajah yang tenang dan menggerakkan kedua tangannya ke atas sambil berkata, "Hai, engkau salah duga. Aku datang untuk menolongmu. Simpan bujukanmu yang palsu." Shanti Dewi menghardik. "Kau kira aku takut? Nenek setan itu tentu telah menjualku kepadamu, entah iblis dari mana adanya engkau ini." "Sama sekali salah. Aku telah mengusir nenek itu dan baru saja aku menyadarkanmu dengan air dingin. Engkau tertidur karena obat bius dan aku hendak menolongmu." "Laki-laki bohong. Kau kira dengan kemudahan dan ketampananmu engkau akan dapat membujuk aku? Pergi dari sini." Shanti Dewi berkata lagi dan ujung pisau itu masih mengancam dan menodong dadanya sendiri karena hanya itulah satu-satunya jalan baginya untuk melindungi dirinya dari gangguan laki-laki ini. Keangkuhan seorang putri. Dalam keadaan begini, engkau masih angkuh dan memandang rendah orang lain. Baiklah kalau engkau lebih suka dibawa oleh nenek itu dan dihadiahkan kepada seorang laki-laki tua untuk menjadi permaisurinya." Tek Hoat memutar tubuhnya. Shanti Dewi memandang bengong dan dia menjerit ketika tiba-tiba pemuda itu memutar tubuhnya secepat kilat,
kaki pemuda itu telah menyambar dan tepat mengenai pisau yang dipegangnya. Tak, sing. Cep. Pisau yang kena ditendang itu terbang ke atas dan menancap di langit-langit. Tek Hoat tersenyum mengejek dan melangkah maju. Akan tetapi Shanti Dewi sudah dapat menguasai dirinya, berdiri tegak dengan dagu diangkat dan memandang dengan sinar mata merendahkan sekali. Sudah kuduga, engkau tentu manusia buruk juga. Apa kau kira hanya dengan pisau saja aku dapat membunuh diri? Hendak kulihat, kalau engkau berani menggangguku, lalu aku menutup pernapasanku, atau kutusuk pelipisku dengan jari tangan, atau kubenturkan kepalaku pada dinding, engkau akan dapat mencegahku atau tidak. Tek Hoat tertegun dan menghentikan langkahnya. Ancaman gadis itu terdengar mengerikan dan dia tahu bahwa Putri Butan ini mempunyai ilmu silat yang cukup untuk dapat melakukan ancaman-ancaman tadi dengan hasil baik. Engkau gadis keras kepala, gerutunya. Dan engkau laki-laki rendah budi, kurang ajar, dan keji. Shanti Dewi membalas. Sekali lagi aku katakan kepadamu bahwa aku datang untuk menolongmu, membawamu keluar dari kota ini dan, tiba-tiba muka pemuda itu berubah dan dari luar menerobos masuk nenek Hekuan Kuibo diikuti oleh sepasukan pengawal yang mengiringkan Pangeran Liong Kai Ong sendiri. Tek Hoat, benarkah nona ini adalah Shanti Dewi dari Butan? Tek Hoat cepat menjura dan berkata dengan suara berat. Benar, Pangeran. Hehehe, Pangeran Liong Kai Ong, bukankah benar keteranganku? Aku menemukan dia untuk Paduka, nenek itu terkekeh. Tek Hoat mendongkol sekali dan merasa menyesal mengapa dia tadi tidak mengejar dan membunuh saja nenek yang ternyata amat cerdik ini. Bagus, jasamu besar sekali, Kuibo. Pangeran Liong Kai Ong berkata sambil melangkah maju dan memandang Shanti Dewi dengan wajah berseri-seri, kemudian dia menjura dan berkata dengan suara halus dan teratur sebagaimana layaknya seorang pangeran berhadapan dengan seorang putri raja, dalam hal ini seorang calon istrinya. Harap sang putri sudi memaafkan kami bahwa baru saat ini kami dapat berhadapan dengan sang putri yang mulia. Jelas bahwa bumi dan langit memang menghendaki perjodohan antara kita sehingga setelah melalui berbagai rintangan akhirnya kita dapat saling berjumpa juga. Selamat datang, sang putri dan marilah kami iringkan ke tempat peristirahatan untuk menghilangkan kekagetan dan kelelahan. Putri Shanti Dewi sejak tadi memandang pria tua itu penuh perhatian. Laki-laki itu tentu sudah lebih dari 50 tahun usianya, pakaiannya mewah sekali dan dari muka dan tangannya yang terawat rapi, bahkan ada tanda-tanda bedak di pipinya, membuktikan bahwa pangeran tua itu adalah seorang pesolek. Pandang matanya jelas membayangkan nafsu berahi yang besar. Mata yang seperti berminyak dan mengeluarkan sinar berapi, juga tidak malu-malu memandanginya dari atas ke bawah sehingga Shanti Dewi merasa seolah-olah tubuhnya ditelanjangi dan digerayangi oleh pandang mata itu yang berhenti di tempat-tempat tertentu. Dia bergidik, akan tetapi mengingat bahwa kini dia berhadapan dengan seorang pangeran, biarpun dia tahu bahwa pangeran ini adalah pemberontak, maka ketakutannya menipis dan harapannya timbul bahwa seorang pangeran setidaknya adalah seorang bangsawan terpelajar sehingga tentu tidak akan bertindak sewenang-wenang. Dia cepat berlutut dengan sebelah kaki sebagai tanda penghormatan, berdiri lagi dan berkata sambil menundukkan mukanya. Terima kasih saya haturkan atas kebaikan Paduka Pangeran. Dia lalu melirik ke arah Tek Hoat, kemudian ke arah Hekuan Kuibo. Nenek itu tersenyum kepadanya akan tetapi pemuda itu mengerutkan alisnya dan memandang kepadanya seperti orang marah-marah. Sang putri, silakan, mari kami antar ke istana kami yang darurat dan seadanya di kota ini. Pangeran itu mempersilakan dengan tangan kanannya dengan sikap hormat. Baik, Pangeran, akan tetapi saya harap dapat kiranya pisau saya di sana itu diturunkan dan dikembalikan kepada saya. Shanti Dewi menuding ke atas di mana pisaunya masih menancap di langit-langit kamar itu. Bagaimana pisau sang putri bisa terbang ke sana? Pangeran Liong Kai Ong berseru aneh sambil menoleh kepada Tek Hoat. Hamba terpaksa membuat pisau itu terlempar dari tangan sang putri karena beliau tadi hendak menyerang hamba, kata Tek Hoat. Untung sang putri tidak terluka. Tek Hoat, ambil kembali pisau itu. Hihihi, Pangeran, biarlah hamba yang mengambilnya. Nenek itu mendahului Tek Hoat, tangan kanannya didorongkan ke atas ke arah pisau itu. Dari telapak tangan nenek itu menyambar hawa dahsyat ke atas, pisau itu bergoyang-goyang dan nenek itu memperkuat dorongan hawa dari tangannya dan pisau itu akhirnya runtuh dan diterima oleh nenek itu sambil terkekeh.
Semua pengawal memandang kagum bukan main dan Tek Hoat diam-diam juga harus mengakui bahwa nenek ini merupakan lawan yang tangguh. Bukan main. Engkau ternyata lihai sekali, Kuibo. Sungguh senang hatiku memperoleh seorang pembantu lagi yang memiliki kepandaian tinggi. Hamba bersedia membantu Paduka sampai berhasil segala yang Paduka cita-citakan, dan hamba hanya mengharapkan ikut menikmati kemuliaan Paduka kelak. Hahaha, tentu saja, Kuibo. Bantulah kami dan kelak engkau akan kuberi kedudukan yang mulia. Pangeran itu mengulurkan tangan dan menerima pisau itu dari tangan Hekuan Kuibo, lalu mengamati pisau itu penuh perhatian. Dia menoleh kepada Shanti Dewi sambil bertanya. Sang putri, kami lihat pisau ini bukanlah buatan Bhutan, sungguh pun amat indahnya. Memang bukan, Pangeran. Pisau itu adalah pemberian seorang sahabat saya yang paling baik. Sambil berkata demikian, Shanti Dewi membayangkan wajah Jenderal Kao yang seolah-olah menjadi pengganti orang tuanya ketika dia ditinggalkan oleh Gak Bun Beng di dalam benteng jendela itu. Melihat pisau itu disimpan oleh Pangeran Leong Kai Ong di ikat pinggangnya, dia tidak berani minta dan dia hanya berjalan keluar diiringkan oleh pangeran itu dan semua pengawal serta kaki tangannya. Putri Shanti Dewi yang sekali berjumpa telah membuat pangeran tua itu tergila-gila. Segera memperoleh sebuah kamar istimewa di dalam gedung besar yang menjadi tempat tinggal sementara dari Pangeran Leong Kai Ong itu, dilayani oleh 5 orang pelayan wanita, diberi pakaian dan perhiasan-perhiasan indah. Akan tetapi dengan halus semua itu ditolak oleh Shanti Dewi. Hati putri ini masih gelisah. Dia terjatuh ke tangan pangeran yang dahulu dicalonkan menjadi suaminya. Dahulu dia tidak berani dan tidak dapat membantah kehendak ayahnya dan dia sudah menyerah kepada keadaan, bahkan dia telah diboyong dari istana ayahnya. Akan tetapi sekarang lain lagi persoalannya. Dia telah secara aneh terbebas dari ikatan itu, telah melakukan perantauan dan mengalami hal-hal yang luar biasa, maka kini diam-diam hatinya memberontak dan dia tidak bersedia lagi untuk menjadi istri Pangeran Leong Kai Ong. Burung manakah yang setelah terbang bebas lepas di udara merindukan kurungan kembali? Teringat akan Gak Bun Beng, dia agak terhibur. Pendekar sakti itu sudah pasti akan mencarinya dan akan menolongnya keluar dari kurungan baru ini. Akan tetapi hatinya gelisah melihat betapa tugas pertama yang diterima oleh nenek mengerikan itu adalah menjaga di luar kamarnya. Nenek itu sambil tersenyum muncul di pintu dan berkata, "Wahai Putri Jelita, nona calon pengantin yang bahagia. Bukankah semua kata-kataku tepat belaka? Paduka telah berada di kamar seorang pangeran besar. Hehe, Paduka patut berterima kasih kepada hamba dan mudah-mudahan kelak Paduka tidak akan lupa akan jasa-jasa hamba." Shanti Dewi tidak menjawab dan nenek itu terkekeh lagi. "Dan harap Paduka jangan mencoba untuk melarikan diri dari sini. Aku sendiri yang menjaga di sini atas perintah pangeran, hihihik." Dan wajah yang buruk itu lenyap dari pintu. Putri itu menahan tangisnya, dan dia menjatuhkan diri di atas pembaringan dengan penuh kecemasan. Cheng Cheng mengerahkan tenaga dalamnya untuk membebaskan totokan, namun sebelum dia berhasil, dia telah dibelenggu dengan erat sehingga tidak mampu bergerak lagi. Juga topeng setan yang agaknya masih di bawah pengaruh obat bius itu telah dibelenggu erat-erat. Keduanya lalu diangkat dan didudukkan di atas kursi. Tambolon tertawa bergelak dan minum arak untuk memberi selamat kepada diri sendiri yang telah merobohkan gadis lihai dengan pembantunya yang bertopeng itu, ditemani oleh Liao Kui si petani maut dan Yu Cipok si Siu Cai maut yang lihai, menanti sampai 2 orang yang sudah terbelenggu itu sadar. Atau tepatnya menanti topeng setan sadar karena gadis itu sama sekali tidak terpengaruh oleh obat bius yang terkandung di dalam arak yang disuguhkan kepada mereka sebagai ucapan selamat jalan tadi. Topeng setan siuman kembali dan mengeluh, menggerakkan kepalanya yang tadi terkulai menunduk. Hahaha. Tambolon tertawa nyaring. Betapapun lihai kalian berdua, mana mampu menandingi kecerdikan kami? Tak tahu malu? Cheng Cheng memaki sambil memandang dengan mata berapi. Katakan saja kecurangan, siapa bilang kecerdikan? Tambolon menghirup araknya lalu melempar cawan arak ke atas meja sambil berkata. Hahaha, nona manis, engkau seperti seekor kuda betina liar yang pernah kukejar-kejar di padang rumput. Ketahuilah, setiap muslihat yang berhasil selalu merupakan kecerdikan bagi yang menang akan tetapi dianggap kecurangan oleh yang kalah. Kalau hendak membunuhmu, apa sukarnya? Akan tetapi aku sayang sekali, sayang akan kecantikanmu, keliaranmu, dan kepandaianmu, hahaha.
Kuda betina liar seperti engkau ini amat menarik, harus kujinakan sendiri. Raja Tambolon yang sudah setengah mabok itu mengusap mulutnya dengan ujung lengan bajunya, lalu dia memberi aba-aba kepada dua orang pengawal yang berjaga di situ. Bawa kuda betina ini ke kamarku. Dua orang pengawal itu memberi hormat, lalu menghampiri Cheng Cheng yang sudah terbelenggu kaki tangannya seperti seekor lembu hendak disembelih itu. Mereka mengulur tangan dan mengangkat tubuh Cheng Cheng dari kanan kiri. Pada saat itu, Cheng Cheng mengerahkan tenaga sinkangnya karena totokan di tubuhnya tadi sudah buyar sendiri, lalu mengumpulkan hawa beracun, mengerahkan ilmunya yang dipelajarinya dari Bantok Moli. Cuh! Cuh! Dua kali dia meludah ke kanan kiri, tepat mengenai muka kedua orang pengawal yang sedang mengangkatnya itu. Mereka menjerit, melepaskan tubuh Cheng Cheng dan roboh bergulingan di atas lantai sambil berteriak-teriak, mencakar-cakar muka sendiri yang terkena sudah beracun tadi. Raja Tambolon kaget, memerintahkan pengawal-pengawal lain untuk menyeret pergi dua orang yang terkena ludah beracun itu dan dia sudah mencabut sebatang pedang panjang sambil memandang kepada Cheng Cheng dengan mata marah. Iblis betina! Kiranya engkau benar-benar iblis beracun. Untung ketahuan kini bahwa engkau adalah ular beracun, siluman ular yang harus dibasmi sebelum mencelakakan kami semua. Mau bunuh lekas bunuh. Siapa sih yang takut mati? 1000 kali lebih baik mati dengan gagah daripada hidup menjadi pengecut curang macam kamu, Raja Liar. Cheng Cheng memaki-maki. Tiba-tiba topeng setan berkata, Sri Baginda, tahan dulu. Kita merupakan dua kekuatan yang kalau bersatu padu akan mendatangkan keuntungan besar. Mengapa menjadi bentrok sendiri? Membunuh kami berdua pun tidak ada gunanya karena Sri Baginda bersama seluruh pasukan telah masuk perangkap dan hanya kami berdualah yang akan dapat menolong. Cheng Cheng merasa heran sekali mendengar ucapan topeng setan itu, akan tetapi dia juga amat cerdas dan dapat menduga bahwa tentu orang yang menjadi pembantunya, juga penolong dan sahabatnya, boleh dibilang gurunya pula, mempunyai suatu akal yang belum dapat dia menduganya. Topeng setan, bentaknya. Perlu apa bicara dengan Raja Biadab ini? Biar saja dia dan pasukannya tertumpas habis, hendak kulihat bagaimana dia akan dapat membunuh kita. Raja Tambolon mengerutkan alisnya, tangannya yang memegang pedang ragu-ragu. Sri Baginda, jangan mendengar gertakan mereka. Yu Cipok Sisiucai berkata. Bunuh saja, Sri Baginda. Wanita ini terlalu berbahaya dengan kelihayan racunnya. Liao Kui juga berkata. Tiba-tiba topeng setan tertawa bergelak. Sayang sekali. Sri Baginda Tambolon yang benar-benar gagah perkasa itu mempunyai pembantu-pembantu yang tolol. Sahabatku ini seorang bengcu, mana mungkin hanya menggertak sambal belaka? Kalau kita berniat buruk, apa sih sukarnya meloloskan diri? Sambil berkata demikian, topeng setan menggerakkan kaki tangannya. Terdengar suara keras dan semua belenggu itu patah-patah dan dia sudah bebas. Dengan cepat dia lalu menghampiri Cheng Cheng dan mematah-matahkan belenggu kaki tangan darah itu. Kenapa engkau tergesa-gesa? Cheng Cheng berkata, seolah-olah menegur topeng setan. Apa kau kira aku sendiri tidak bisa membebaskan diri? Tadinya aku masih ingin melihat apakah Raja Liar ini akan dapat membunuh kita. Maaf, Bengcu. Kiranya Sri Baginda Tambolon sudah dapat mendengar kata-kata kita yang bermaksud baik. Tambolon dan dua orang pembantunya kaget setengah mati. Kini mengertilah mereka bahwa dua orang ini benar-benar lihai bukan main dan tadi agaknya hanya pura-pura saja. Jelas bahwa gadis itu tidak terpengaruh obat bius, akan tetapi topeng setan itu pun agaknya hanya pura-pura pingsan saja. Kepung! Tambolon berteriak karena khawatir kalau dua orang ini akan mengamuk dan lolos. Sri Baginda, apakah masih tidak percaya kepada kami? Topeng setan berkata. Pasukanmu sengaja disuruh menduduki dusun yang tidak ada artinya ini, karena pasukan Kimbo Usin sebenarnya menganggap pasukan Paduka hanya pasukan liar yang harus dibasmi, akan tetapi lebih dulu akan dipergunakan menentang pemerintah. Bersambung ke bab 36. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.